Berita dalam seminggu, pistol vs parang, pura-pura bisu. Kakak diserang aparatri, pura-pura sholat. Tas curi HP, milik jamaah masjid, copet berkedal. Penumpang, tri. Beredar video detik-detik KKB Papua serang aparat di mobil yang sedang melintas di jalan viral di media sosial. Dalam video yang beredar, tampak anggota KKB melepaskan sejumlah peluru ke sejumlah aparat yang berada di bak mobil. KKB pimpinan Aibon Kogeye mengaku bertanggung jawab atas meninggalnya 2 anggota polisi di pos Ndeota di 99 Distrik Baya Biru, Kabupaten Panie, Provinsi Papua Tengah. Hal itu terpantau dari salah satu unggahan yang diduga simpatisan KKB di Facebook. Curi HP milik jamaah masjid. Kamis 28 Maret tahun 2024, Masjid Kampus Utama IAIN Cirebon. Kehadiran seorang pencuri. Pencurinya yaitu dia. Di sini ia terlihat memantau situasi. Targetnya adalah HP yang sedang tergeletak di samping orang di belakang pelaku. Dirasa situasi aman barulah dia melancarkan aksinya. HP itu dengan mudah diambil. Diketahui, aksi seorang pria yang terekam CCTV ini mengambil HP milik salah seorang mahasiswa yang sedang tertidur di Masjid Kampus Utama IAIN. Pistol vs parang. Pada saat sahur, seorang pria mendatangi rumah seorang polisi sambil membawa senjata tajam diduga jenis parang. Polisi bernama Brigadir Oki Bambiantoro itu pun terkejut dan segera mengeluarkan senjatanya. Terdengar 2 kali tembakan peringatan ke udara sebelum akhirnya PRE itu memasukkan kembali sajam miliknya. Setelahnya, Oki terus mendekati pria itu dan langsung mengamankannya. Sejumlah netizen yang melihat postingan tersebut langsung menertawakan aksi pria itu. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa pelaku salah sasaran. Dan begini endingnya, pria tersebut langsung diamankan oleh beberapa teman polisi tadi. Motif sementara diduga karena masalah dendam. Pelaku dendam akibat ia pernah ditangkap dengan kasus narkoba. Diko. Video ya? Iya. Anjing kau. Diam kau. Serang pula aku ya. Video ya. Kau mau dia mana ya? Iya. Anjing kau. Kau tuh gila kan tu bantu kau. Kau mau balik tak? Udah aku pulang kan. Pura-pura sholat. Tas jamaah diembat. Beredar di sosial media sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pencurian tas ransel di Masjid Al-Amiyah, Surabaya. Dia pelakunya, seorang pria menggunakan baju kemeja berwarna hitam. Mulanya pelaku memantau kondisi masjid dan tertuju pada ransel yang menjadi sasarannya. Setelah itu ia bersikap seperti jemaah lainnya, hingga pura-pura mengikuti gerakan salat asyar dengan imam. Sesaat imam dan jemaah lainnya sujud, ia langsung melancarkan aksinya. Tas ransel di belakangnya, lalu pergi keluar masjid. Diketahui pelaku mencuri sebuah tas ransel berisi tab
uang tunai sejumlah Rp500.000, STNK mobil, dan SEM milik jemaah. Ketipu uang palsu. Seorang pedagang kopi di Tambun Selatan, bernama Udin Kopral berusia 45 tahun, mengalami nasib apes. Pasalnya ia tertipu uang palsu dari pembeli seorang wanita yang membeli air mineral menggunakan uang pecahan 100.000. Pelaku wanita turun dari ojek online terus beli air minum pakai uang Rp100.000. Itu menurut si Udin. Ia tak menaruh curiga kepada pelaku karena letak warungnya persis di pinggir jalan biasa orang hilir mudik. Dan saat kejadian kondisi warung kelontong miliknya tengah ramai pengunjung karena jam berbuka puasa. Menurut Udin, pas kejadian warung lagi ramai jadi saya gak sempat periksa. Saat ini, kejadian yang menimpa warungnya berada di Tambun Selatan ini viral di media sosial. Dia membelanja biar sama ya. Bang, itu Copet berkedal. Penumpang. ora soalnya sing joko sampean. Ya, enggak ono ya. Belakan. Bukan ojek ya wis. Ora masalah dompet sampean. Nanti we. Belakan ora. Ning jaket gal apa ning ndi ning sel-sel. Lagi. Nawong iki. Ayo, dia ngomong nang wong iki. Ngaku lho Mas. Ngomong iki. Ngaku lho. Orang enggak kena periksa dulu. Periksa nih wong ini ngomong. Ya, dia yang malingnya itu. Teman. Ayo. Dia yang malingnya itu. Ayo, keset. Anjing. Yo. Ayo. Tolong kita. Ayo. Maling nekat masuk lewat teralis besi kecil, mengetahui ada sebuah pokok kelontong yang ditinggal pemiliknya. Seorang pemuda nekat masuk secara paksa untuk mencuri, bukan membobol pintu ataupun jendela. Untuk masuk ke toko itu dia menggunakan lubang teralis sebagai aksesnya. Setelah berhasil masuk, lalu ia menuju meja kasir. Di sini ia berhasil mengambil sebuah handphone dan beberapa barang berharga lainnya. Selanjutnya ia pun kembali lagi ke teralis tadi untuk keluar. Akses keluarnya pun sama, memasukkan badannya ke sebuah lubang yang diameternya hanya sekitar 30 cm. Terlihat tubuh pemuda itu sangat elastis. Tanpa ada kesulitan ia berhasil keluar. Dimulai dari kedua kakinya yang dimasukkan terlebih dahulu. Setelah itu barulah bagian badannya bergerak meliak-liuk. Tak ada halangan. Lalu ia pergi membawa barang curiannya. Pura-pura bisu. Kejahatan bermodus pura-pura bisu terjadi di daerah Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Pelakunya adalah wanita berbaju biru itu. Korban yang percaya dengan aktingnya ini memperbolehkan pelaku untuk mendekat ke meja kasir sambil mengisyaratkan untuk mengambil barang yang hendak ia beli. Dan disinilah pelaku melancarkan aksinya. Dengan cepat tangannya merogoh laci meja dan berhasil mengantonginya. Selanjutnya ia pun keluar menunjuk ke arah yang berbeda. Saat si ibu penjual membalikan badan, pelaku yang pura-pura bisu itu memasukkan dompet berisi uang ke bagian depan celananya. Atas aksi pura-pura bisunya ini, korban pun harus menelan kerugian mencapai 10 juta rupiah.